Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan menyajikan alur pendaftaran dan juga seleksi PPG Prajabatan tahun 2023, yang mana di sini nanti mulai dari terpantau dari nick kita yang kita lakukan ya ketika nanti kita registrasi ataupun juga login ke akun SIM PKB. Kemudian setelah pendaftaran selesai, nanti kita untuk contoh lulus di seleksi tahap 2 adalah kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita setelah melakukan pendaftaran ini, tentunya untuk di tahun 2023 kita sesuaikan ya dengan lini masa yang terbaru. Kira-kira bagaimanakah alur pendaftarannya untuk seleksi PPG Prajabatan tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Nantinya ketika sudah dibuka, di sini nanti teman-teman mulai dari memasukkan nomor induk kependudukan. Nantinya kita registrasi akun SIM PKB ataupun juga login ke akun SIM PKB. Bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan pendaftaran PPG Prajabatan di tahun sebelumnya, terkait tentang tutorial lengkap cara daftar PPG Prajabatan dan cara membuat akun SIM PKB-nya sudah saya sediakan pada kartu video ini. Kemudian setelah kita registrasi akun SIM PKB ataupun juga login, maka berikutnya nanti teman-teman akan melengkapi data. Berikutnya nanti teman-teman akan memilih bidang studi PPG, yang mana di sini dengan cara kita terlebih dahulu memasukkan nomor induk mahasiswa kita ya, ketika dulu kita mengikuti kuliah S1 ataupun juga D4. Nah, selanjutnya di sini nanti kita mengunggah fakta integritas, yang mana nanti untuk templatenya ini kita bisa unduh pada akun SIM PKB ketika nanti kita sudah mendaftar akun ya. Kemudian teman-teman memilih lokasi tempat uji kompetensi yang nantinya akan disediakan. Berikutnya nanti kita melakukan biaya pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran di tahun sebelumnya biasanya adalah 200.000 ya, kemudian tambah dengan admin itu sekitar 2.500 rupiah. Kemudian teman-teman nanti melengkapi IC, kemudian nanti terjadi yaitu kita ikuti ya, yaitu pelaksanaan tes substantif. Kemudian berikutnya nanti teman-teman memilih LPTK untuk mengikuti perkuliahan, kemudian wawancara, kemudian penetapan mahasiswa PPG Prajabatan. Kemudian kalau misalkan kita lulus dari semua seleksinya, kita akan ikut perkuliahan di LPTK teman-teman. Kemudian sebelumnya di sini kita mendapatkan informasi untuk jadwalnya. Inilah pendaftaran di sini dibuka tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Namun sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda untuk dibuka pendaftaran. Meskipun nanti akan ditunda, ini nggak akan terpaut jauh ya waktunya. Kalau misalkan kita pantau pada Instagram resmi dari ppgkemdikbud.go.id, yang mana di sini disampaikan untuk PPG Prajabatan segera dibuka 3 hari lagi. Kalau misalkan kita hitung countdown di sini, yang mana diupload sekitar 20 jam yang lalu ya. Sepertinya ini nanti untuk pendaftaran PPG Prajabatan akan dibuka pada tanggal 31 Mei 2023. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada diagram alur untuk PPG Prajabatan yang model baru, ini adalah tahapan yang teman-teman ikuti ketika nanti melakukan pendaftaran. Maka tahap pertama di sini kita ikut seleksi administrasi ya. Inilah merupakan tahapan-tahapan penting. Ini yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi inilah untuk yang pertama. Kemudian yang kedua di sini teman-teman nanti mengikuti seleksi substantif ya. Inilah merupakan seleksi tahap berikutnya. Kemudian kalau misalkan kita lulus seleksi substantif, di sini nanti kita ikut yang seleksi bagian wawancara. Jadi yang pertama ini adalah dapodik, itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya teman. Jadi ketika kita membuat akun pendaftaran, nanti akan terdeteksi apakah kita terdaftar pada dapodik ataukah tidak. Kalau misalkan kita terdaftar di dapodik, maka di sini nanti kita nggak akan lolos. Kalau misalkan teman-teman nanti tidak terdaftar di dapodik, maka teman-teman nanti akan bisa melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, berikutnya nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk ikut seleksi substantif. Kemudian di sini nanti kalau nilai kita ini tidak memenuhi syarat atau nggak lulus passing grade, tentunya kita nanti tidak akan lulus ya. Namun kita nanti diberikan kesempatan untuk mengulang ya teman-teman, untuk di gelombang berikutnya. Nah kemudian di sini nanti kalau misalkan kita mengulang, ini kita hanya ikut seleksi yang substantif, karena untuk seleksi administrasinya kita sudah lulus. Kalau misalkan teman-teman yang seleksi substantif sudah lulus, maka berikutnya teman-teman di sini nanti lanjut untuk seleksi wawancara ya. Nanti akan diberikan jadwal pada akun SIM PKB kita.
Kalau misalkan kita di seleksi wawancara kita nggak lulus, ini adalah nilainya kurang, nanti kita mengulang di gelombang berikutnya. Dan kalau misalkan kita memenuhi nilai ini terpenuhi, maka nanti kita akan tanda tangan di fakta integritas dan kita siap untuk melenggang. Berikutnya nanti kita akan bersedia ketika kita tanda tangan fakta integritas. Kalau misalkan teman-teman bersedia, maka teman-teman nanti akan di sini ikut perkuliahan ya, kuliah di semester 1, kemudian di sini nilai memenuhi, lanjut ke kuliah semester 2, kemudian nilai memenuhi, maka teman-teman nanti ikut UKM PPG. Nah, berikutnya di sini di bagian UKM PPG itu merupakan ujian tahap akhir untuk teman-teman lulus ya, untuk di PPG Prajabatan. Berikutnya di sini kalau misalkan kita nggak lulus di UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP, maka teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk ikut retaker ya, atau ujian ulang ya. Kalau misalkan kita lulus, nilai memenuhi, teman-teman nanti akan mendapatkan penempatan. Kemudian nanti kalau misalkan ada tes CPNS ataupun juga P3K, maka teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tersebut. Maka di sini kalian bisa ikut di sini ya. Nah, kalau misalkan tidak, nanti kita akan ditempatkan pada sekolah-sekolah sesuai dengan penempatan kita. Kemudian di sini nanti kita akan berpotensi untuk mendapatkan nomor registrasi guru dan juga sertifikat DD. Kemudian kita akan diberikan kesempatan untuk mengajukan NUPTK, serta kita nanti menunggu untuk seleksi ya, yang nanti di tahun 2024 nanti akan dimulai untuk seleksi dengan menggunakan marketplace calon guru ASN. Kemudian untuk informasi lengkapnya terkait tentang tahapan seleksi dan juga hal-hal lain tentang PPG Prajab, silakan teman-teman di sini masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian di bagian sini yaitu PPG Prajabatan, silakan teman-teman cek yaitu tentang PPG Prajabatan ya. Kalian bisa klik di sini. Maka di sini sangat jelas sekali, nanti kalau misalkan kita mendaftar sudah dibuka, kita kliknya di sini kan. Nah, di sini untuk sampai saat ini belum dibuka, kita pantau nanti tanggal 31 Mei 2023. Kemudian di sini untuk arah kebijakan PPG Prajabatan ini adalah direkrut berdasarkan dari kebutuhan guru. Kemudian untuk lulusannya ini nanti kita guru yang sudah profesional ya teman-teman. Kemudian ini sudah terintegrasi dengan induksi guru pemula. Kemudian nanti di sini memiliki relevansi yang sangat kuat, kemudian juga sudah bersinergi dengan pemangku kepentingan, sehingga nanti untuk lulusan PPG Prajabatan ini berpotensi untuk memiliki masa depan yang cemerlang ya. Nah, di sini sebagai tipsnya teman-teman bisa pelajari mulai dari ujian masuk, orientasi dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran, persyaratan inilah untuk tata cara pendaftaran, alur yang tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian untuk tahapan seleksi, sepertinya di sini belum diupdate ya, dikarenakan sekarang ini di tanggal 29 ini belum dibuka nyatanya. Namun di sini nanti untuk tahapan-tahapan dari seleksi PPG Prajabatan inilah mengacu pada tahapan-tahapan yang ada di sini ya. Dan untuk struktur kurikulum ini perlu teman-teman juga pelajari. Kemudian untuk mata kuliah, ini adalah mata kuliah yang nanti akan teman-teman ambil. Kemudian berikutnya di sini deskripsi mata kuliah. Kemudian cek linearitas ijazah, teman-teman bisa memilih yaitu dari ijazah yang kita miliki ini nanti kira-kira kita akan bisa ikut daftar PPG untuk bidang studi yang apa. Kemudian terkait tentang pemilihan LPTK, silahkan teman-teman cek di sini adalah kita bisa filter ya, mulai dari provinsi, kemudian nanti akan diarahkan menuju ke LPTK yang mungkin akan terdekat dengan kita teman-teman.